Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang istri berdosa bila menolak diajak hubungan jarak jauh? Karena semenjak pandemi kita tak bisa berkumpul. Macam mana hubungan jarak jauh? LDR. Apa arti LDR? Long distance relationship. Wah, macam ABG pula Ustaz. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Dulu waktu akad nikah, suami ibu disuruh Pak Kua membaca ayat. Baca ini, wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Berhubungan baiklah kamu dengan dia dengan cara ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya baik menurut syariat Islam, menurut Quran, menurut sunnah, menurut kebiasaan. Maka selama tidak bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, menurut kebiasaan, maka hubungan itu ma'ruf. Hubungan itu baik. Tapi kalau bertentangan maka tidak baik. Baik dan tak baik standarnya bukan akal. Baik dan tak baik itu dalam Islam standarnya adalah Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, apa hukumnya menikah dengan wali tapi bukan dari ayah, abang atau adik laki-laki? Lalu dengan apa kau nikah? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wali itu siapa? Ayah, tak ada ayah. Datuk, tak ada datuk. Abang, tak ada abang. Adik laki-laki, tak ada adik laki-laki. Abang ayah laki-laki, tak ada abang ayah laki-laki. Adik ayah laki-laki, tak ada adik ayah laki-laki. Saudara punya abang ayah tu punya anak laki-laki. Sampai begitu. Perwalian itu ada orang, tapi insya Allah yang 6 itu adalah, kecuali dia disapu angin puting beliung hilang semua. Andai dia anak yang ditemukan dalam kardus, namanya binti kardus, tak ada walinya, macam mana? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Siapalah wali orang perempuan di Batam kalau tak ada walinya? Sultan Kerajaan Riau Lingga. Sultan Kerajaan Riau Lingga sudah menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno membuat satu departemen untuk agama, namanya Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama lah yang menerima sultan. Lalu Menteri Agama tak sanggup turun ke Kemenak Kanwil Provinsi. Kemenak Kanwil Provinsi turun ke kota. Kota turun ke kecamatan. Itulah maka kepala kantor urusan agama tak ada perempuan. Ada kepala KUA perempuan. Kenapa? Karena KUA akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya. Nah, ini ke depan nanti bisa jadi kepala KUA perempuan. Dia tak ngerti sejarahnya. Karena KUA akan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Memang satu sisi Pak KUA itu sebagai pegawai pencatat pernikahan. Tapi ada dalam beberapa kasus dia bisa nanti menjadi wali pada saat perempuan itu tidak ada wali. Kalau sudah terjadi macam mana Pak Ustadz? Diulang akad nikah. Balik anak gadis kita membawa lakinya, hilang seminggu, pulang-pulang berbadan 2. Balik dia ke rumah, mak, ini lakiku katanya. Kapan kau nikah? Aku pergi nikah kemarin. Wali kau siapa? Udah ku beli wali katanya. Enak aja sekarang, lu tak belajar, jahil. Jangan karena takut kepada orang, diulang akad nikahnya balik, cari walinya yang 6 tadi, lalu diulang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar, aku nikahkan kau dengan cucuku dengan mahar, ku nikahkan kau dengan adikku, ku nikahkan dengan keponakanku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Diulang balik. Lalu perbuatan dia dari mulai dia nikah tak jelas ke nikah yang jelas ini zina. Nauzubillah. Selamatkanlah anak-anak gadis kami ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mazhab itu Pak Ustaz? Mazhab diambil dari kata zahaba. Zahaba artinya jalan. Mazhab adalah jalan.
Kalau orang mau pergi ke Batam, ada jalannya naik pesawat. Kemarin saya naik pesawat, pesawatnya perempuan, Citylink. Asik berpantun aja di atas. Awak takut jatuh, dia berpantun. Ada pula yang datang ke Batam nih naik kapal, bukan Titanic, kapal jelati. Macam-macam. Jadi mazhab adalah jalan untuk sampai kepada tujuan. Maka untuk sampai kepada tujuan ibadah yang benar, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah, maka ulama menyusun. Maka ulama yang menyusun jalan itu disebut dengan mazhab Hanafi, disusun oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki disusun oleh Imam Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i disusun oleh Muhammad bin Idris. Mazhab Hambali disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Saya menempuh jalan yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kenapa Ustaz pakai mazhab Syafi'i? Dulu di pesantren pakai mazhab Syafi'i. Pergi ke Mesir, di Mesir kalau kita sekolah, Bu, dibuat itu nama Abdul Somad, jinsiyah, nationality, dari negara mana? Indonesia. Mazhabnya apa? Buat mazhab Syafi'i. Datang kawan saya dari Jawa Timur, dibuatnya Hanafi. Kok kenapa kau pilih mazhab Hanafi? Senyum dia. Kenapa kau pilih Hanafi? Bukunya tipis-tipis gitu. Ada orang yang jadi ustadz juga sekarang, kawan saya. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Apa benar jika kita belajar dengan seorang guru yang kita tidak tahu mazhabnya, kita tidak bakal masuk surga? Mayoritas Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, Singapura, mayoritas kita ini bermazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, mazhab Bapak apa? Saya tidak bermazhab, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Berarti dia imam mazhab yang kelima. Nama Bapak siapa? Imam S. Arifin. Bermazhab sebetulnya dia. Mana ada orang tak bermazhab di dunia ini? Imam As-Suyuti, hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. 200.000 hadis dia hafal. Hafalan Qur'annya, tafsirnya aja 2 biji. Satu tafsir Jalalain, satu tafsir Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil Ma'sur. Kitabnya berapa? Ada murid dia, namanya Imam Ad-Daudi. Kata Imam Ad-Daudi, guruku Imam Suyuti itu kitabnya 500 kitab. Abdul Somad di Batamnya aja 500. Tapi satu judul. Dia 500 judul kitabnya. Tapi di ujung namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ulama selevel itu tetap pakai mazhab. Lalu ente siapa? Tak bermazhab. Sementara beliau mengajarkan akhlak mulia berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Bermazhab dia. Kalau tak bermazhab dia, nanti kita datang diam-diam tanya, kau diam-diam apa mazhab? Aku sebetulnya mazhab, cuman aku segan. Bermazhab, apa tak bermazhab?